Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Nestia Latifatul Hofi. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang pengenalan dan basic dari Cisco. Nah, basic dari Cisco itu ada apa aja? Yuk simak videonya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku akan membahas tentang pengenalan dan basic dari Cisco. Nah, di sini ada remote Cisco secara real device. Jadi, jika teman-teman ingin mengontrol atau meremote Cisco secara real device, alat-alat yang dibutuhkan itu ada router atau switch, kemudian kabel konsol, dan PC atau laptop. Nah, ini gambarannya. Di sini aku akan membahas sedikit saja, karena di video sebelumnya aku udah membahas tentang meremote Cisco secara real device. Nah, kemudian di sini ada aplikasi putih. Aplikasi putih ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan untuk meremote Cisco. Nah, kemudian ada basic dari configuration. Nah, perlu diketahui ada modenya itu bisa menggunakan switch, ada yang menggunakan switch dan ada juga yang menggunakan router. Nah, yang pertama itu ada user exit mode. Nah, tanda promnya itu seperti ini, switch dengan tanda panah ya, seperti tanda panah atau kurung tutup yang bentuknya segitiga. Nah, perintah dasar yang tidak bisa dikonfigurasi. Jadi di user exit mode ini kita belum bisa mengkonfigurasi. Nah, kemudian kita masuk ke enable. Enable ini apa? Nah, enable adalah privilege access mode. Nah, tanda promnya itu seperti ini. Jadi privilege access mode ini adalah level akses administratif yang dimasuki dengan perintah enable, kemudian untuk memantau status perangkat secara mendalam, seperti show running config dan mengelola file system, sekaligus menjadi satu-satunya pintu transisi sebelum masuk ke mode konfigurasi atau configure terminal. Jadi di privilege access mode ini kita belum bisa melakukan konfigurasi, tapi kita hanya bisa melihat atau memantau status dari perangkat yang sudah dikonfigurasi atau yang akan dikonfigurasi. Nah, kemudian yang ketiga ada global configuration mode. Global configuration mode ini adalah tempat di mana kita akan melakukan konfigurasinya. Nah, tanda promnya itu seperti ini, switch config. Nah, global konfigurasi mode ini adalah pusat pengaturan utama yang diakses melalui perintah configure terminal untuk mengubah konfigurasi perangkat secara keseluruhan, seperti mengganti nama host, mengatur password, hingga membuat VLAN. Nah, kemudian ada juga yang namanya subconfiguration mode. Nah, misalnya ketika kita memasukkan suatu command interface switch config if, maka yang akan muncul itu untuk interface. Tapi kalau kita memasukkannya itu switch config line, itu untuk konfigurasi lain, untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Kemudian ada basic dari config. Basic config. Nah, di sini ada konfigurasi nama host, konfigurasi password enable, dan kemudian ada konfigurasi message of the day. Nah, konfigurasi nama host ini ya seperti biasa, kita memberi nama host ini nama. Misal di sini aku kasih namanya itu SW1 atau switch 1. Nah, maka akan otomatis jadi SW1 config. Nah, kita masukkan passwordnya enable secret Cisco 123. Kenapa kita harus memberi password? Jadi biar enggak sembarangan orang bisa masuk ke jaringan kita. Nah, jadi ketika kita mempunyai banyak switch, nah kita tinggal konfigurasi aja dan kemudian masukkan passwordnya. Jadi akan lebih gampang. Nah, kemudian ada konfigurasi message of the day. Nah, SW1 config banner on OTD. Akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi ketika ada orang yang ingin login ke jaringan kita, nah kemudian passwordnya itu salah, maka akan dikasih peringatan. Akses ini hanya untuk administrator jaringan. Jadi enggak sembarang orang bisa masuk ke jaringan kita. Nah, kemudian ada konfigurasi password konsol. Ini adalah password untuk konsolnya. Ada line konsol 0, password admin, login, dan exit. Nah, kemudian konfigurasi password VTY, telnet, atau SSH. Nah, ini permisif seperti ini. Line VTY 04. Kemudian password admin,
login, kemudian exit. Nah, agar tidak hilang itu kita bisa menggunakan simpan konfigurasi. Nah, tujuannya itu agar tidak hilang. Nah, agar tidak hilang ini kita bisa menggunakan SW1 write memory atau juga SW1 copy running config startup config. Nah, kemudian cek konfigurasi. Nah, di sini ada cek stats interface, kemudian ada cek konfigurasi aktif, kemudian cek password. Nah, di sini cek statusnya interface-nya itu bisa menggunakan show IP interface Brave. Nah, kemudian ada cek konfigurasi aktif nih. Jadi bisa melihat nih yang mana yang aktif di show running config. Nah, kemudian cek passwordnya itu bisa menggunakan show startup config. Jadi ketika kita lupa passwordnya apa, kita bisa mengkonfigurasinya menggunakan ini show startup config. Nah, biasanya passwordnya itu ada yang bisa langsung dilihat, ada juga yang bisa harus menggunakan kode. Kemudian yang terakhir ada konfigurasi interface dan IP address. Nah, ini ada interface plan 1 misal. Nah, kemudian kita masukkan IP addressnya misal 192.168.1.1. Kemudian masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kenapa kita harus memasukkan no shutdown? Karena jika kita tidak memasukkan no shutdown tidak akan nyala. Jadi di sini aku akan mencoba mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, di sini aku akan mencoba mengimplementasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini untuk mengimplementasikannya kita membutuhkan router atau PT router, kemudian switch. Kita pakai yang PT switch. Kemudian multiplayer. Lalu kita sambungkan. Nah, kemudian kita masuk ke router, klik routernya, kita ke CLI. Nah, udah kayak gini. Kita enter lagi. Nah, ini udah masuk ke user access mode. Nah, kemudian untuk masuk ke privilege access mode, kita ketik enable. Nah, ini udah masuk ke privilege access mode. Nah, kemudian untuk masuk ke global konfigurasi mode itu kita ketik konfigurasi terminal. Di sini aku singkat aja jadi conft. Nah, ini udah. Kemudian udah gini kita ubah hostname-nya, misal hostname. Nah, kemudian kita ubah jadi hostnya itu jadi chip ya, misal. Nah, ini udah keganti jadi chip ya. Kemudian kita masukkan enable secret-nya. Secret 1 2 3 juga. Nah, teman-teman, sampai sini juga sebenarnya ini udah termasuk ke konfigurasi dari yang kita pelajari. Tapi di sini aku akan mencoba mengkonfigurasi IP address-nya juga. Nah, di sini kita ketik interface Ethernet. Di sini aku akan singkat saja jadi int 0 garis miring 0. Nah, kemudian no shutdown. Nah, lalu kita masukkan IP-nya, IP address-nya, IP-nya itu 192.1 IP address-nya, address. Nah, kita masukkan IP address-nya. Sini aku pakai 192.168.1.1.1. Nah, kita masukkan subnet max-nya yaitu
titik 255 titik 255 titik 1 aja ya. Nah, udah seperti ini. Kita nah, udah gini. Sebenarnya di switch juga sama ya, tapi nggak ada bedanya itu tidak ada IP. Nah, kita masuk ke multi layer switch untuk mencari VLAN-nya atau membagi VLAN-nya. Jadi VLAN berapa? No. Kemudian kita masuk lagi ke user exit mode. Nah, kita ketik enable untuk masuk ke privilege access mode. Nah, kita udah masuk ke privilege access mode. Kemudian kita ketik konfigurasi terminal. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan interface Ethernetnya, jadi enter VLAN. Di sini aku pakai VLAN 10 misalnya, VLAN 10. Nah, langsung kita masuk ke router. Nah, kita masukkan interface-nya. INT yang tadi, INTF 0 garis miring 0 titik VLAN-nya itu tadi 10, enter. Nah, ini udah. Kemudian kita ke multiplayer lagi exit, kemudian VLAN 10. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke router lagi. Kita masuk ke encapsulation. Terus tadi VLAN-nya itu berapa? 10. Enter. Kemudian IP address-nya misal jadi 10. Terus subnet max-nya aku ganti jadi 255 jadi 250 aja ya, misal seperti ini. Nah, mungkin sampai sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam pengetikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.